Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi sebesar 1,93%. Dengan total market cap mencapai di 1,16 triliun US dollars. Nah, kita bisa lihat untuk Bitcoin sayangnya kembali lagi drop sebesar 2,11% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 28.218 ya. Untuk Ethereum dia koreksinya sedikit lebih kecil di 1,88% saja dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 1.858. Sementara untuk BNB dia terkoreksi sebesar 1,34% di angka 319,67. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 4,17% ya. Dan sekarang trading di angka 0,43 sen ya. Lalu untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 1,75 di angka 37 sen. Untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 1,87% di angka 0,075. Untuk Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 3,35% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 93 sen. Yang terakhir untuk Solana dia terkoreksi sebesar 2,67% dan sekarang trading di angka 21 dolar lebih 28 sen. Jadi kita bisa lihat pada hari ini kecenderungannya semua terkoreksi dengan cukup signifikan ya. Nanti kita coba lihat di belakang apakah indeks dolar loncat atau tidak ya. Untuk economic calendar kita ini lupa gue ubah ya ke GMT plus 7. Jadi GMT plus 7 itu WIB ya waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat di sini pada hari ini belum ada data yang terlalu penting dari US. Ya, jadi untuk hari ini lebih fokus ke technical analysis. Nah, sementara untuk besok kita bisa di sini bisa dibilang sama ya. Oh, ada di sini. Nanti jam 11 akan keluar ada short term energy outlook di sini. Ini bentuknya data sepertinya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk besok ya, hanya satu saja jam 11 malam. Oke, selanjutnya kita akan geser ke ini ya, mungkin ke analisa di Twitter. Nah, ini ada suatu masuknya ke apa nih? Mungkin masuk ke satu indicator ya. Nah, disebutnya Williams Alligator. Nah, kalau kita lihat di sini sih bentuknya kalau gue lihat sekilas kayak MA ya. Ini di weekly secara time frame di weekly ya. Kalau kita lihat di sini ada 3 garis ya, 3 garis. Garis pertama adalah warna hijau, yang kedua merah, dan yang ketiga warna biru. Kalau kita lihat di sini saat dia di dalam bull market ya, dia patternnya itu adalah hijau, merah dengan biru. Sementara kalau bear market kebalik ya, biru, merah dan hijau. Jadi gue curiga ini sebenarnya bentuknya seperti moving average ya. Cuma spesifiknya apa nggak dijelasin. Nah, kalau kita lihat di sini ya, lucunya target dari target Fibonacci yang beberapa kali di retest ya dari cycle-cycle sebelumnya, yaitu di target 78,6. Jadi kalau kita lihat di sini ya, setelah dia tembus ke sini dan si Williams Alligator ini berubah dari bearish ke bullish, itu dia kena target di 7,86% ya. Terjadi juga di 2016, terjadi juga di 2019. Nah, kalau kita lihat di sini sudah terjadi perubahan ini ya, perubahan pattern lah kasarnya ya. Dari pattern bearish warna biru merah hijau sudah berubah jadi ke biru merah hijau, sama seperti di awal dari bull market di 2020 lah ya. 2020, 2016 ya sudah terjadi perubahan. Nah, jadi kalau di sini berdasarkan target dari si Williams Alligator ini dari cycle-cycle sebelumnya adalah ke daerah 50.439 ya. Sekali lagi 50.349 kalau dari target Fibonacci-nya. Ya, jadi bisa dibilang ini cukup ini juga sih ya. Ternyata cukup rapi juga dari sebelum-sebelumnya ya. Kalau kita di sini dia dengan cukup jelas juga ke reject memang di angka segini 13.516. Jadi apakah kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan Bitcoin akan mencapai ke target 50.439? We'll see ya. Semoga saja resesinya bisa minimal ketahan dulu sampai dia ke reject di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si analisa dari Twitter ya. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita yang seperti biasa. Kalau kita di sini kondisinya sayangnya nggak terlalu bagus ya. Kemarin kita bisa lihat dia itu daily close di bawah dari MA50 dan juga di bawah dari 28.800. Sementara untuk sekarang kita bisa juga dia secara candle mulai sedikit ke reject oleh MA50 dan 20 di waktu bersamaan.
Jadi secara data ini sedikit bikin deg-degan ya. Nah, jadi PR-nya sekarang sedikit berubah. PR untuk Bitcoin adalah bertahan di atas 28.000 ya. Nah, terakhir kali Bitcoin mengunjungi 28.000 ini overall sih lumayan bagus. Dia berhasil bounce ya, dia berhasil bounce di 28.000 pas. Nah, semoga saja yang terjadi senarionya pada hari ini adalah double bottom. Nah, tapi bisa juga di waktu bersamaan double bottom ini bisa ya di waktu bersamaan bisa juga dibaca sebagai double top. Itu yang bikin suatu dilema ya. Karena technically speaking ini juga suatu double top ya. Jadi tinggal kita lihat. Kalau dia berhasil mantul, nah ini scenario double bottom. Tapi kalau sampai dia gagal, jebol ke bawah, ya sudah siap-siap dia retest lagi dan akan terjadi scenario double top gitu. Ya, tinggal kita lihat nih, berhasil bertahan atau enggak. Sekali lagi, kalau dia bisa berhasil bertahan, maka scenarionya kemungkinan besar akan menjadi double bottom ya. Tapi kalau dia gagal bertahan dan jebol ke bawah, nah kemungkinan besar akan terjadi scenario double top ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Ini PR untuk daily-nya. Andaikan ini jebol juga gimana Bang? Kalau ini jebol juga seperti pembahasan gue dari kemarin-kemarin ya. Yang menjadi suatu support yang super penting bagi Bitcoin adalah di sini. Yaitu MA200 ada di angka 26.119 ya. Gue sih berharap nggak sampai retest ke sini karena seperti yang gue bilang ya, kalau sampai terjadi resesi ya, kita butuh rally setinggi mungkin. Target kalau di sini sih sampai 50 ribuan ya. Kalau gue tuh ya 45 sampai 50 gue oke lah. Yang penting loncat ke daerah situ ya. Andaikan sampai amit-amit terjadi lagi ya, terjadi lagi seperti di 2020 resesi, kalau dia udah sampai ke angka situ ya jauh di atas seperti inilah. Kita zoom out dulu. Jauh di atas seperti ini gitu ya. Nah, andaikan terjadi resesi, ya sudah ya, masih ada bantal gitu. Tapi kalau di sini kita terus sideways, resesi jebol gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar dan kita bisa lihat di sini sebenarnya nggak ada pump yang lumayan signifikan sih ya. Jadi kemungkinan besar pada hari ini Bitcoin drop itu pure karena memang dia sedikit kehilangan momentum ya. Kalau kita lihat di sini mungkin karena lag in volume ya. Kita bisa lihat dari tanggal 5 Mei sampai sekarang tanggal 8 Mei secara volume terus-menerus turun ya. Jadi kemungkinan besar itu yang membuat kenapa Bitcoin drop pada hari ini. Jadi bukan indeks dolar ya. Tapi sama sih, tetap PR-nya indeks dolar adalah tetap membuat lower low. Karena lagi-lagi gue udah bahas dari kemarin-kemarin ya. Secara makro, apabila indeks dolar itu melemah ya, Bitcoin in general, sekali lagi ya nggak selalu tapi in general akan menguat. Jadi itu yang kita harapkan. Semoga saja ya indeks dolar bisa daily close di bawah dari 100,99 ya. Kalau itu bisa terjadi, that's quite good karena kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ini cukup menjadi satu daerah yang cukup bermasalah ya, untuk indeks dolar beberapa kali dia mantul di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice ya. Tujuannya semua adalah untuk edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana pada hari ini Bybit lagi-lagi memanjakan kita sebagai para nasabahnya dengan event deposit and trade. Di sini kita bisa earn up to 22 USDT hanya dengan melakukan hal simpel di bawah ya. Yang pertama, ini hanya berlaku untuk orang-orang yang tinggal di Indonesia atau user yang dari Indonesia, Thailand, Kambodia, dan juga Philippines. Di luar dari itu sayangnya tidak berlaku. Dan yang kedua, ini buat para user yang sudah KYC. Jadi sekali lagi, please KYC dulu supaya gampang ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini, apa sih caranya? Gampang banget. Yang pertama, kalian bisa sign up dan get 2 USDT hanya dengan sign up di Bybit account, complete KYC level 1, dan dapatkan 2 USDT. As simple as that. Ini untuk 500 pengguna pertama. Jadi sekali lagi, buat lo, teman-teman lo mungkin ya, yang belum punya akun di Bybit, ayo secepatnya sign up. Bisa dapat 2 USDT secara gratis, hanya tinggal bikin akun dan bikin KYC level 1 saja ya. Lalu juga kalian bisa make first time deposit, dapatkan 10 USDT. Ini untuk 1000 depositor pertama saja.
dengan kita deposit lebih besar daripada 50 USDT saja, lalu kita trade dan get 10 lagi USDT dengan volume ya untuk derivative trading at least 100.000 dan spot trading volumenya at least 10.000 ya. Dan ini available untuk semua pair yang ada di Bybit saat event period ini. Dan ini hanya untuk 500 trader pertama saja ya. Dan tentunya kita juga bisa mendapatkan berbagai macam bonus lain seperti 25 USDT untuk bonus referral dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo silakan ikutan event dari Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini buy limit pertama dan buy limit kedua kita di hari yang bersamaan dua-duanya jebol ya. Jadi yang sekarang tersisa untuk Bitcoin hanya di buy limit ketiga kita di posisi spot yaitu di 28.000 pas ya. Jadi sekali lagi yang tersisa adalah buy limit ketiga di 28.000. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya. Kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 di sini, tapi sayangnya gagal mantul dan kita cut loss untuk posisi long. Ya sudah ya, memang seperti itu kadang-kadang. Nah, untuk posisi shortnya kita tinggal lihat nih, apabila daily close besok masih tetap di bawah dari EMA 50 dan di bawah juga dari EMA 20, maka kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short besok ya. Kalau terjadi retest kedua, nah kita bisa dapat posisi short tentunya ya, dengan target TP kita di 28.000. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa juga ya, dia sama-sama jebol. Jadi untuk buy limit pertama, kedua, dan ketiga semua jebol. Maka dari itu kita bikin struktur baru ya. Nah, untuk struktur baru di Ethereum ini, maka buy limit, bukan struktur baru sih lebih tepatnya, kita buat buy limit baru ya. Nah, buy limit baru ini sekarang yang pertama ada di 1780, lalu buy limit kedua di 1705, dan buy limit ketiga kita di 1660. Jadi sekali lagi buy limit 1, 2, dan 3. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila pada hari ini atau lebih tepatnya jam 7 pagi besok ya, Ethereum daily close di bawah dari EMA 50, maka kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di EMA 50 lagi. Retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 1780. Itu untuk posisi shortnya ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1780 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka bukan di angka tapi di EMA 50, atau mungkin pada time EMA 20 sudah lebih di bawah, itu bisa menjadi target TP yang lebih konservatif. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini buy limit ke berapa nih ya? Kedua, ketiga tembus, maka buy limit selanjutnya adalah di $5 lebih 40 sen, lalu buy limit kedua di $5 lebih 17 sen, dan buy limit ketiga kita di $4 lebih 99 sen. Ya, itu untuk posisi spot di Polkadot. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini ya, kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka $5 lebih 65 sen. Maka dari itu punya posisi short, target TP sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin di $5 lebih 40 sen. Berarti congratulations, kalian sudah profit sebesar 4,39% dalam 24 jam terakhir. Not bad ya, harusnya udah kena TP karena TP-nya di sini ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita lihat apabila ya besok pagi jam 7 daily close masih di atas dari $5 lebih 40 sen. Apabila habis di atas, kita bisa limit posisi long di sini ya, terjadi retest kedua. Nah, terbuka otomatis kita bisa dapat dengan target TP di $5 lebih 65 sen. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Polkadot. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini buy limit pertama sudah tembus, buy limit kedua juga tembus, dan sekarang buy limit ketiga sedang di retest. Jadi buat lo yang sedang lihat videonya sekarang, ya mungkin bisa langsung buy di market ya, tapi mungkin kalau sudah sedikit naik ya boleh juga kasih limit. Ya, jadi intinya sekarang yang tersisa untuk Cardano tinggal di 37 sen sebagai buy limit ketiga ya. Nah, itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya, apabila daily close besok jam 7 pagi di atas dari 37 sen, kita bisa pasang limit posisi long di 37 sen ya. Retest kedua, nah terbuka posisi long, target TP bisa di EMA 50 ya, atau kalau kalian mau lebih sedikit agresif boleh juga pertimbangkan di 39 sen. Itu untuk posisi longnya ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya apabila terjadi retest 1, retest 2,
antara di MA50, 20, atau di 39 sen, kalian bisa pertimbangkan untuk buka posisi short ya. Tergantung dia kerjaknya di mana ya. Intinya yang penting terjadi konfirmasi. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di 37 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat sudah cukup lama tidak kita bahas TA-nya. Sekarang buy limit pertama sudah tembus dari kemarin tanggal 1 Mei. Buy limit kedua juga di sini shaky banget ya. Yang sekarang tinggal tersisa adalah tinggal buy limit ketiga saja di angka 301,7. Ya, jadi sekali lagi yang tersisa untuk BNB adalah buy limit ketiga di 301,7. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama di MA50 sebagai resisten. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, ya, kalian bisa pertimbangkan untuk buka posisi short ya. Sekali lagi, tinggal kalian pasang limit aja karena sudah terjadi retest pertama ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah yang pertama di lower band ya. Andaikan dia sampai ke lower band itu di angka 314,7, kalian bisa pertimbangkan untuk TP pertama ya. Buat kalian yang lebih agresif, boleh pertimbangkan target TP-nya di 301,7. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 301,7 bisa buka posisi long dengan target TP nanti di MA50 atau kemungkinan besar by that time ya, MA20 sudah di bawah. Jadi itu target TP yang bisa lebih konservatif. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB dan juga ini ending dari DCFT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Itu dua hal yang sangat penting. Dan yang gak kalah penting juga adalah jangan lupa bahwa menurut gue at the end of the day yang menjadi profit terbesar kita adalah long term position kita ya. Futures trading boleh ya, menurut gue oke banget, tapi jangan sampai terlalu berpikir bahwa gue akan menjadi full time trader ya, gue akan untung semua 100% dari futures. Kebanyakan orang boncos ya, jadi menurut gue cara yang lebih mudah yang lo bisa kesannya tetap lo kerja normal dan juga invest adalah long term. Kalau kita terlalu berpikir short term malah seringnya boncos. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.